Indonesia akan memperingati 75 tahun kemerdekaan. Namun di tahun ini juga ternyata Indonesia berada di peringkat keempat penyumbang terbanyak anak stunting di dunia. Angkanya mencapai 6 juta lebih anak Indonesia yang mengalami kekerdilan. Wah, banyak kali untuk anak kita ya. Untuk cek kandunganmu itu kapan ya? Kalau nggak salah, hari ini sih Pak. Bagaimana kalau jam 10 pagi saja? Langsung kita tanyakan juga terkait hal tersebut kepada petugas di sana. Boleh. Baik, silahkan. Atas nama Ibu Diah, silahkan masuk. Baik Ibu, silahkan duduk. Makasih, Sus. Pagi Bu, apa kabar hari ini? Ada keluhan apa? Kabar saya hari ini baik. Jadi hari ini saya akan melakukan pemeriksaan rutin terhadap kehamilan saya. Tapi kemarin saya melihat berita bahwa stunting dapat menyebabkan banyak dampak buruk bagi kesehatan bayi. Saya menjadi takut dan merasa khawatir dok mengenai berita tersebut. Baik Ibu tidak usah khawatir mengenai berita tersebut. Nah, mengenai stunting yang tadi Ibu tanyakan, silakan menuju ke meja perawat untuk mendapatkan informasi tersebut ya Bu. Baik dok. Makasih ya dok. Iya, sama-sama. Silakan duduknya Bu, Pak. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Jadi begini Sus, kemarin saya nonton berita, katanya itu mengenai stunting. Saya kurang paham mengenai stunting tersebut apa. Jadi sebenarnya stunting itu apa sih Sus? Baik, sebentar ya Bu, saya ambilkan brosur dulu. Jadi Bu, di sini saya ada brosur, di sini brosurnya mengenai stunting. Nah, Ibu silakan baca terlebih dahulu. Jadi sekarang saya juga akan menjelaskan secara singkat. Jadi stunting itu merupakan kondisi yang merujuk pada kekurangan gizi kronis yang nantinya akan berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Oh, jadi begitu ya Sus. Stunting ini biasanya terjadi karena apa ya Sus? Nah, jadi begini Bu, Bapak, stunting ini terjadi ketika janin masih di dalam kandungan atau pada masa kehamilan yang disebabkan oleh yang pertama pola makan tidak sesuai, kualitas makanan yang rendah, serta asupan makanan selama kehamilan kurang baik. Nah, akibatnya nutrisi yang didapat oleh janin di dalam kandungan tidak tercukupi. Nah, kekurangan gizi ini akan menghambat tumbuh kembang janin dan bisa berlanjut setelah kelahiran. Oh, jadi seperti itu ya Sus. Lalu, cara mencegahnya seperti apa ya Sus? Caranya adalah dengan memenuhi kebutuhan nutrisi selama kehamilan. Jadi diharapkan ibu hamil mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan juga protein. Kemudian makanan ini dapat ibu peroleh dari daging, telur, sayur, buah-buahan, kemudian kacang, biji-bijian, dan juga susu, keju, yogurt. Nah, kemudian sangat penting juga untuk melakukan pemeriksaan rutin selama kehamilan. Tujuannya untuk mendeteksi apabila ada masalah kesehatan yang berkaitan dengan ibu dan juga janin. Lalu apakah ada yang harus saya taati Sus? Ada nih Bu, jadi di sini ibu juga harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, selain itu juga ibunya itu tidak boleh terkena paparan asap rokok, dikarenakan asap rokoknya itu bisa menimbulkan bayi yang lahirnya itu prematur. Selain itu juga bayinya nanti bisa lahir dengan berat badan yang rendah atau tidak normal, jadi itu bisa menyebabkan timbulnya stunting. Nah, selain itu juga ibu dan bapak juga bisa berolahraga atau melakukan aktivitas-aktivitas ringan seperti jalan-jalan santai maupun nanti bisa melakukan yoga bersama, seperti itu. Baik, bagaimana Ibu dan juga Bapak terkait dengan informasi yang telah kami berikan mengenai stunting? Apakah Ibu dan Bapak jauh lebih tenang karena sudah mengetahui apa itu stunting dan juga cara pencegahannya? Saya jauh lebih tenang Sus setelah mendapatkan informasi dari Sus mengenai apa itu stunting dan juga cara mencegahnya. Iya, sama-sama nih Ibu, Bapak. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sekalian. Nah, untuk brosur yang saya berikan barusan itu bisa dibawa pulang ya, jadi nanti bisa dibaca-baca kembali untuk menambah wawasan Ibu dan Bapak. Nah, jangan lupa untuk menerapkan pencegahan dini untuk mencegah stunting.
di awal masa kehamilan ibu. Baik, terima kasih suster atas informasi yang sudah diberikan. Kami izin untuk pamit pulang. Terima kasih sus. Baik ibu, bapak, silahkan hati-hati di jalan ya. Mari kita cegah stunting untuk meningkatkan derajat kesehatan pada anak bangsa. Karena bangsa yang kuat tumbuh dari anak yang sehat.